Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alal mahabbata likulli minal habibi wal mahbub. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa ala alihi wa sahbihi ma darasamsu minasyuruki ilal ghurub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahul kafi rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likullil kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Jamaah salat duhur yang dimuliakan oleh Allah, segenap pimpinan, direktur, dan segenap karyawan, segenap hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah masih diberikan kesehatan oleh Allah, bisa bersujud di tempat yang barakah ini, bisa melaksanakan ibadah puasa kita. Mudah-mudahan terus kita diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan keistiqomahan oleh Allah untuk terus melaksanakan ibadah kita sampai ajal menjemput kita. Amin, Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tetap kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah memasuki hari ke-10. Sebentar lagi akan masuk di 10 pertengahan di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah, dan mudah-mudahan kita mendapatkan maghfirah dari Allah, dan kita mendapatkan itqum minan nar, pembebasan dari siksa api neraka. Amin, Allahumma amin. Para bapak, para ibu yang berbahagia, alangkah indahnya kita masih diberikan keinginan, kesadaran untuk iktikaf di masjid yang penuh barakah ini. Hati kita masih diberikan getaran untuk terus berzikir kepada Allah. Lisan kita masih diberikan kesempatan untuk mengucapkan kalimat zikir, kalimat takbir, kalimat tahmid, dan mudah-mudahan ini terus diberikan keistiqomahan kepada kita. Nabi bersabda, arba'un min sa'adatil mar'i. Jadi ada 4 hal yang ketika 4 hal ini diberikan kepada orang itu, arba'un man u'tihinna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Barang siapa yang diberikan 4 hal ini, berarti orang itu diberikan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apa saja 4 hal ini jemaah sekalian? Yang pertama adalah qalbun syakir, diberikan hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah kita masih bisa ibadah di tempat ini. Alhamdulillah kita masih bisa silaturahim di tempat ini. Kita masih diberikan kesehatan, kita terus mengucapkan alhamdulillah. Orang yang diberikan qalbun syakir, yang diberikan hati bersyukur itu, berarti ia telah diberikan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Yang kedua adalah walisanun dzakir, lisan yang selalu berzikir kepada Allah, lisan yang terus dipergunakan untuk mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dan yang keempat adalah wabadanun alal bala'i sabir, badan yang ketika diuji dengan beberapa ujian ia senantiasa sabar, dan semuanya ini atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Orang itu akan senantiasa mengucapkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dan yang keempat adalah orang diberikan wazaujatun la tabghihi khaunan fi nafsihi wa malihi. Punya pasangan yang tidak berkhianat kepada diri dan keluarganya. Dalam artian ia punya pasangan yang mengajak dirinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini 4 hal ini mudah-mudahan kita dapat terus kita jaga. Hati yang selalu bersyukur, lisan yang selalu berzikir, badan yang selalu sabar, dan punya pasangan yang mengantarkan kita semangat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, mari kita terus jaga akal kita ini.
untuk terus mengevaluasi diri ini. Jadikan akal kita ini sebagai pemimpin bagi kita dan hawa nafsu kita ini sebagai tawanan bagi kita. Lamma khalaqallahu al-aqla, ketika Allah menciptakan akal, sebelum diciptakan semua alam ini, Allah memanggil akal. Akal, sini kamu. Lantas akal ditanya oleh Allah, man ana wa man anta, siapa saya, siapa kamu? Akal menjawab, ana abduka wa anta rabbuna, saya hambamu ya Allah dan engkau Tuhan kami. Kemudian Allah lamma khalaqallahu nafsa, ketika Allah menciptakan nafsu, kemudian dipanggil nafsu ini. Nafsu ini tidak langsung datang, jemaah sekalian. Kemudian nafsu ini tanya, man ana wa man anta. Dengan sombongnya dan dengan congkaknya nafsu berkata, ana anta anta, saya engkau ya Allah. Lantas ditanya lagi, tetap jawabannya ana anta. Kemudian nafsu ini diletakkan di neraka jahim selama 100 tahun. Diangkat lagi ditanyakan, man ana wa man anta. Jawaban nafsu ini tetap sama, ana anta. Kemudian nafsu ini diletakkan di neraka di neraka lapar selama 100 tahun. Kemudian akal nafsu ini menjadi tunduk, ditanyakan lagi, man ana wa man anta, siapa saya, siapa kamu? Nafsu setelah diletakkan di neraka lapar, kemudian ia tunduk lemas mengatakan, ana abduka wa anta rabbul alamin, saya hambamu ya Allah dan engkau Tuhan semesta alam. Ini dalam artian apa jemaah sekalian? Di madrasah lapar di bulan Ramadan ini, mari nafsu kita diredam, dipuasakan agar supaya nafsu kita tunduk kepada akal kita. Sehingga Nabi berkata, tuba liman kana aqluhu amiran wa hawahu asiran. Berbahagialah orang yang menjadikan akalnya ini sebagai pemimpin, wa hawahu asiran, dan hawa nafsunya sebagai tawanannya. Setiap ia melangkah, ia senantiasa berkata, apa benar ini, apa tidak ini. Kalau hawa nafsu akalnya mengatakan tidak, maka hawa nafsunya dapat dikendalikan. Wa wailun, dan celaka liman kana hawahu amiron, celaka bagi orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai pemimpin, wa akluhu asiron, dan akalnya sebagai tawanannya. Seperti sapi yang dicocok hidungnya jemaah sekalian, ditarik kemana ia mau, walaupun dia ke jurang, ke maksiat, ke perbuatan yang salah, karena hawa nafsunya sudah menjadi pemimpin bagi akalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tetap menjaga akal kita, terus kita jaga bagaimana akal kita ini menjadi pemimpin bagi kita. Dalam tema yang pada kesempatan ini adalah bagaimana istilahnya ngabuburit menurut Islam. Ngabuburit menurut Islam, ini kata Sunda. Tapi kalau orang Madura mengatakan dulu, waktu saya kecil itu dikatakan apa? Nyari malam. Dia menyari malam. Bagaimana nyari malam yang tidak menghilangkan amal puasa kita? Karena kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa ini tinggal hanya lapar dan dahaganya. Karena apa? Tidak menjaga, tidak mempuasakan penglihatannya, tidak mempuasakan pendengarannya, tidak mempuasakan lisannya, sehingga amal ibadahnya hanya tinggal lapar dan dahaga. Na'udzubillahi min dzalik. Kalau dulu ngabuburitnya ya, kalau dulu nyari malamnya, anak-anak kecil kita main leker, main remi mungkin, atau berkumpul dengan saudara di rumah. Tapi kalau sekarang lebih dahsyat lagi jemaah sekalian. Kalau tidak kita pantau, anak kita ngabuburitnya apa ini? Nyari malam apa? Nekuk HP dari asar sampai buka. Nah, ini harus kita pantau bagaimana anak-anak kita tidak hanya pegang HP saja, tapi dipergunakan untuk beribadah kepada Allah. Anggap saja nyari malam ini healing, pengobatan bagi kita. Paling amannya adalah jemaah sekalian, tadarrus Al-Quran di rumah kita. Ajak anak kita nyari malam, ayo ngaji. Atau lebih baiknya anak kita letakkan di pondok pesantren. Nyari malam ngaji, nyari malam, mari asar entar pesantren Ramadan. Alhamdulillah, sambil nyari malam, sambil nyari ngaji, sambil nambah ilmu.
Jadi anak-anak kita letakkan di pondok pesantren untuk mengikuti apa? Pesantren Ramadan. Kita letakkan di sekolah-sekolah kita untuk nyari malam, dalam artian kita belajar tadarrus Al-Quran. Atau kita kumpulkan teman-teman kita, ayo nyari malam, kita buat takjil, kita berikan kepada fakir miskin. Kita datangi anak yatim, kita datangi di perapatan jalan, kita berbagi takjil. Termasuk juga ngabuburit atau nyari malam yang positif. Jangan sampai kita nyari malam ke arit lancur, tidak membeli barang, tapi melihat orang yang membeli. Kalau kita ngabuburit ke pantai mungkin bisa tadabbur alam, subhanallah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bisa kita tadabbur alam, bagus, ke alam semesta, ke gunung, kita sambil cari malam, sambil menikmati nikmat karunia dari Allah, tapi tidak melihat orang yang melihat pantai, tapi kita melihat ciptaan alam semesta. Kita ajak anak kita, ayo ngabuburit sambil ke musola, ke masjid, ke tempat-tempat ibadah. Kita ajak anak-anak kita ajari di jalan, ini kasih itu orang minta-minta, ini kasih itu orang minta-minta. Alangkah baiknya bagaimana seperti Luqmanul Hakim mengajak anaknya ke pasar. Setiap orang dikasih tahu, oh itu nak, itu salah, jangan seperti itu. Langsung kita belajar dengan anak kita dalam kehidupan ini. Oh nak, seperti itu, harus seperti itu. Oh itu fakir miskin, kasih ini nak. Jadi kita langsung memberikan teladan kepada anak kita sambil nyari malam, ia cek ke tempat-tempat ibadah dan tempat-tempat fakir miskin. Ayo nak, kita santunan ke sana. Ini. Nah, sehingga dalam hati anak-anak kita, selain nyari malam sebagai bentuk ibadah bagi kita dan menjadikan healing bagi kita, pengobatan, meditasi kepada kita, bahwasanya kita akan sebentar lagi kita akan memasuki buka bersama. Jadi lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turaddu. Bagi orang yang berpuasa itu ada waktu yang sangat istijabah, yaitu menjelang kita berbuka. Perbanyak doa, perbanyak menghatamkan Al-Quran. Yang paling penting, para bapak, para ibu sekalian, silahkan kita kemana waktu sore, tapi tetap hati kita ini berzikir. Minimal zikirnya Allah, 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 Allah. Paling penting, paling hebatnya para bapak, tarik nafas kita, masukkan di hati kita yang kecil ini. Tanpa nafas, Allah, 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 Allah. Atau kita biasakan, La ilaha illallah, astaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah, wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Jangan sampai kita, anak-anak kita semuanya keluar dari rumah kita melaksanakan sesuatu yang tidak ada manfaatnya, jemaah sekalian. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik Islamnya seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada gunanya. Lebih-lebih di pinggiran kota. Kalau saya ke kota ada pengajian, lihat saya, subhanallah, anak-anak kita mau nyari malam, trek-trekan malam-malam, sehingga mengganggu di jalan. Ya kalau selamat, kalau tidak selamat, tabrakan dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, atau kegiatan healing, atau kegiatan nyari malam lainnya yang tidak sesuai dengan syariat Islam, lebih baik kita hindari. Anak kita kemana, dengan siapa, perlu kita lihat. Kalau temannya bukan mahramnya, jangan diizini. Sudah di sini saja, ngaji saja, atau bersama keluarga saja, sehingga kita terus terpantau, puasanya dijaga, amaliyahnya dijaga, sesuatu yang tidak manfaat kita hindari, sehingga tetap ibadah puasa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada 3 perkara, yang 3 perkara ini dirahasiakan oleh Allah. Ini harus kita jaga. Allah itu merahasiakan keridhaannya terhadap perbuatan yang baik. Maka kita jangan meremehkan perbuatan baik, walaupun perbuatan baik itu remeh. Membuang kotoran di jalan, menyapu di jalan, membantu orang di jalan. Siapa tahu membuang kotoran di jalan itu mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi la tahqirunna minal ma'ruf walau antal qah biwajhin talqin. Janganlah kalian meremehkan perbuatan ma'ruf walaupun hanya senyum kepada seorang sesama muslimnya. Senyum. Siapa tahu senyum kita itu membuat orang itu senang sehingga Allah ridha kepada kita. Itu kebaikan dirahasiakan oleh Allah. Keridhaan Allah dirahasiakan.
maka jangan sampai kita meremehkan perbuatan baik walaupun perbuatan baik itu remeh. Kemudian murka Allah itu dirahasiakan, bentuna Allah dirahasiakan, maka jangan sampai kita meremehkan perbuatan maksiat walaupun perbuatan maksiat itu remeh. Atau kita mengatakan pun cedak ia tak apa, kunik sekonik lah lakoni, kunik sekonik lakoni. Siapa tahu yang sekoni itu mendatangkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang jatuh bukan karena tiang atau ebuk yang besar. Orang jatuh gara-gara kulit pisang di jalan atau klikir di jalan, pas terkepuk, pas labu, gara-gara perbuatan dosa kecil, mungkin itu mendatangkan murka Allah. Yang penting kita sadar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Yang ketiga, jemaah sekalian, kekasih-kekasih Allah itu dirahasiakan. Maka jangan sampai kita meremehkan orang lain. Bisa jadi orang yang minta-minta di rumah kita itu adalah kekasih Allah yang mendoakan kita. Bisa jadi orang saya, Assalamualaikum, amit, amit. Kemudian itu kekasih Allah yang mendoakan keluarga kita. Jangan remehkan itu. Siapa tahu itu adalah orang yang kekasih Allah yang ketika doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan gengsi kita minta doa kepada orang lain. Setiap kita bertemu, tuaki. Dari siapa doa itu dijabah, kita juga tidak tahu. Mudah-mudahan jemaah sekalian, kita terus berupaya menjaga diri kita, anak-anak kita, keluarga kita. Di momentum ibadah puasa Ramadan ini, kita memperbanyak amal-amal kebajikan, memperbanyak amal-amal soleh sebagai bekal kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling akhir jemaah sekalian, idza aradallahu bi'abdin khairan, ketika Allah berkehendak kepada seorang hamba itu khairan, kebaikan, istakmalahu, kemudian Allah memperkerjakan orang itu. Lantas seorang laki-laki dari kaum itu berkata, kaifa istakmalahu ya Allah, bagaimana ia memperkerjakan ya Allah? Kemudian Nabi berkata, yahdihillahu, Allah memberikan hidayah kepada orang itu ilal amali soleh, untuk melakukan amal soleh qabla mautihi, sebelum ia mati. Summa yakbidhu bidzalik, kemudian orang itu dicabut nyawanya setelah ia tetap melakukan amal kebaikan itu. Jadi kalau Allah berkehendak baik kepada orang itu, idza aradallahu bi'abdin khairan istakmalahu, ketika Allah berkehendak baik kepada seorang hamba itu, istakmalahu, pas senang orang yang melakukan kebagusan amal soleh qabla mautihi, sebelum kematian datang kepadanya. Mudah-mudahan kita terus menjaga amal soleh kita. Seperti tadi zikiran itu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mudah-mudahan kita dimatikan husnul khatimah. Maka ketika sujud terakhir dalam doa kita, ketika sujud terakhir setiap salat kita minta 3 hal. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah, ya Allah kami mohon husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka taubatan qoblal maut, kami mohon kepadamu ya Allah bertaubat sebelum kematian. Dan yang ketiga, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Dan di pangpang tulisan itu, Allah dekat kepada orang yang sujud, maka perbanyaklah berdoa ketika sujud dalam hati kita, keselamatan dunia akhirat, keselamatan nak potoh, keselamatan abe, keselamatan keberkatan umur, keberkatan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan kita ditakdirkan orang-orang yang memperbanyak sujud kita kepada Allah, selain solat 5 waktu, ditambahi qabliyah ba'diyah, ditambahi tahajud duha, ditambahi solat taubat, solat hajat, solat tasbih, dan solat-solat sunnah lainnya, sehingga kita memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, mudah-mudahan kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan terus kita optimal melaksanakan ibadah puasa kita. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdu yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima uliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdar alim. Allahumma sallimna ya Allah
واحفظنا يا الله وبلغنا يا الله اللهم أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر بعده سقما وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ويشفي صدور قوم مؤمنين قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء وإذا مرضت فهو يشفين فيه شفاء للناس اللهم كن لنا ولا تكن علينا واهتم بسعادة آجلنا واستر عيوبنا واجعل التقوى زادنا اللهم ثبتنا على نهج الاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة يوم القيامة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمه وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسماتة الأعداء وعدل الداء وخيبة الرجاء لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين